terlibat di dalamnya. Maka langkah berikutnya kita akan menjelaskan untuk fase demi fasenya. Maka fase yang pertama adalah fase plan. Ingat, fase plan atau fase perencanaan itu menjadi awal dari kerja bersama. Sudah masih ingat tujuan atau sasaran di awal kerjasama? Tadi sudah dijelaskan di dalam sikap dasar atau attitude meeting people effectively. Apa? Awal kerjasama adalah itu tujuannya. Perlu diingat itu bayang. Nah, sekarang kita masuk untuk perencanaan atau planning. Ada yang bisa menjawab perencanaan apa sih yang dikatakan rencana yang baik? Ya, dikatakan rencana kita baik itu rencana yang seperti apa? Buat tujuan bersama, kepentingan bersama. Buat tujuan bersama, buat kepentingan bersama. Kalau kemarin sudah saya singgung tuh, istilahnya apa? Smart. Ya, ada nggak smart? Ya, ditambah satu C. Apa sih? Jadi di sini akan disampaikan kriteria rencana yang baik itulah rencana yang jelas, tepat, dan mantap. Jelas, tepat, dan mantap. Jelas, tepat, dan mantap. Ya. Ini masuk ke dalam managing system. Ya. Yang kalau dia dituliskan itu menjadi smart ditambahkan dengan J, ya, ada spesifik, ada measurable, ya, kemudian ada achievement, kemudian ada reasonable, ya, atau realistic, kemudian time bound, dan terakhir ada shareability, ya. Oke, ini akan membuat rencana kita menjadi jelas dan tepat. Jelas lebih kepada spesifik, measurable, dan juga ada acuan waktunya kapan rencana itu dibuat dan kapan tercapai tujuannya. Ya. Kemudian dikatakan tepat lebih kepada bisa dicapai tidak, menantang tidak, dan realistik untuk kita raih tidak. Umumnya semua dari rencana yang baik itu meliputi dua hal ini, jelas dan tepat. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika semuanya melakukan jelas dan tepat, banyak yang melupakan rencana itu dibuat semantap mungkin. Bisa jadi nih ya, kita buat rencana sebegitu baiknya, ya, sehingga hanya menjadi seonggok atau sebekas, ya, rencana yang tidak tidak memiliki jiwa sebenarnya. Banyak ditemukan nanti hanya rencana saja, ternyata tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan secara all-out, ya, secara totality. Kenapa bisa itu terjadi? Karena tadi tidak punya namanya kemantapan, tidak punya kemantapan. Gimana supaya dia mantap? Harus punya komitmen. Gimana supaya dia bisa komitmen? Maka semua yang ada di dalam anggota kelompok itu harus terlibat aktif. Kemudian memiliki kepemilikan, belonging, ya. Belonging, jadi dia memiliki bahwa itu proyek kita semua loh, proyek kamu dan saya. Ya, jadi ada jiwa memiliki terhadap proyek tersebut, dalamnya belonging. Gimana supaya bisa menjadi diri kita? Kita harus punya kontribusi. Supaya bisa berkontribusi, berarti Bapak harus aktif, berpartisipasi aktif, tidak hanya Bapak, tetapi semua anggota tim diikutkan di dalam partisipasi. Oke Pak, pernah terjadi ada proyek udah tahu tujuannya,
nanti akan suruh menjalankan saja. Itu terjadi. Spesifik tempatnya dapat, tapi mantapnya tidak berhasil. Oke Pak ya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini penggambaran ya, suatu analogi yang saya gambarkan sangat baik ya dalam fase plan atau perencanaan. Jadi yang kita ketahui bahwa di sini ada dua fase ditampilkan, yaitu fase plan dan fase do. Yang kita tahu kalau dari gambar ini adalah fase do itu adalah customer-nya atau kliennya fase plan, dan fase plan itu melayani fase do. Ya. Bagaimana planning ini dapat berjalan, ya, supaya menghasilkan do, maka perlu adanya namanya komitmen, ya, itu perjanjian, komitmen. Nah, komitmen ini ya akan semakin tinggi apabila dia hadir yang namanya sense. Sense ini bukan ilmu pengetahuan, bukan skill, tetapi energi yang keluar dari dalam diri kita, dan itu tidak bisa dipastikan semua orang harus punya. Ada sense, ya, sense. Nah, ternyata ketika sense ini muncul, komitmen pun akan tinggi. Saya ibaratkan saya ibaratkan gambar ini seperti analogi air. Ya. Jadi kalau semakin tinggi komitmen, aliran dari responsibility, tanggung jawab, itu akan semakin tinggi. Ketika komitmennya itu rendah, maka rasa tanggung jawab atau responsibility tadi akan semakin mengecil. Gimana cara untuk menaikkan responsibility-nya tinggi, yaitu menaikkan komitmen? Kenapa kita perlu responsibility? Supaya pada fase ini bisa berjalan dengan lancar. Oke ya, sampai sini? Kami Pak? Oke. Untuk mendapatkan komitmen yang tinggi tadi, ya, maka kita perlu yang namanya partisipasi dari semua anggota. Ya. Oke. Partisipasi ini ya akan terasa oleh anggota apabila anggota itu merasa dirinya itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Kemudian dia diterima dengan aman. Kemudian dia bangga, dia terlibat di dalamnya. Sehingga rasa dibutuhkan, diterima, dan rasa bangga ini membuat peserta atau semua anggota kelompok akan terlibat atau berpartisipasi aktif. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dengan apa yang akan dia lakukan, itu akan keluar seluruhnya. Bapak bisa bayangin ketika Bapak ditanya terhadap ide, ketika ide itu muncul dan ternyata itu diterima, senang nggak? Ketika itu senang, ya, itu diterima, maka yang namanya belonging, rasa memiliki itu akan hadir. Tapi ya, jadi kalau Bapak buat proyek, buat perencanaan, pastikan semua peserta itu terlibat aktif, sehingga belongingnya nanti akan semakin tinggi, yang pada akhirnya ya enggak, komitmen pun akan semakin tinggi, membuat rasa tanggung jawab, responsibility itu akan semakin tinggi dan membuat kelancaran pada fase dulu. Oke Pak, paham ya? Oke, silakan kembali. Sehingga gimana caranya ya seseorang itu akan merasa memiliki ya apabila aspek-aspek ini terpenuhi, dan itu dikeluarkan dari anggota kita. Misalkan nih, ketika kita menentukan sasaran ataupun tujuan dari proyek kita, maka itu sampaikan dulu, ya, berikan dulu kepada semua anggota untuk mencapai
menyampaikan pemikiran-pemikiran tadi, ya. Oke. Tetapi kalau dia agak susah nih mengeluarkan apa itu sasarannya, maka kita sebagai leader bisa membantu. Tapi membantunya ini apa? Anggap itu sebagai usulan, bukan harus dilakukan. Jadi kalau usulan saya begini, bagaimana menurut Bapak sekalian, gitu ya. Oke, jadi sudah terlewati apa dan saran sudah terdapat. Kemudian serahkan lagi kepada mereka bagaimana dan rencananya ini agar bisa tercapai. Gimana rencana Bapak sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Disampaikan lagi ke anggota tim supaya apa? Dia mengeluarkan ide-idenya. Ya. Bagi bapak-bapak, sekelas first manager atau foreman sangat ironis kalau Bapak sekalian nggak bisa buat rencana dalam suatu project atau suatu aktivitas. Tapi kalau anggota Bapak dia bawa masalah, tapi perlu dikomen lagi. Yang jadi masalah kalau sekelas foreman nggak bisa buat rencana, itu sangat disayangkan. Tapi walaupun itu terjadi, ya sudah, kita sebagai atasannya usul lagi, usul dari saya buat rencana seperti ini. Ini akan kita lakukan, siapa aja yang melakukannya, kapan harus dilakukan, berakhir kapan, gitu ya. Dan yang terakhir, ya supaya memancing keterlibatan mereka secara aktif, kasih tahu kapan itu akan selesai, kapan itu akan dilakukan. Ada beberapa aktivitas yang di situ ada PID-nya, persentase-nya. Tunjuk aja, tekan Pak Bos, kira-kira mau bagus itu berapa lama mengejar aktivitas ini? Jadi dia kan komitmen, jadi kalau itu keluar dari diri dia pasti akan akan menjaga dirinya, akan menjaga program itu apa yang menjadi tanggung jawab dia sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya. Sehingga saya coba ulas kembali. Fase plan memiliki customer yang namanya fase do, dan fase do itu adalah customernya fase plan. Untuk menjalankan fase do, kita perlu yang namanya tanggung jawab. Untuk mendapatkan tanggung jawab yang besar, perlu ada namanya komitmen. Dan komitmen ini hadir dari dalam diri kita. Bagaimana dia bisa hadir? Ketika kita melibatkan semua anggota itu berpartisipasi aktif, dan mereka akan memberikan semua pemikiran mereka, hati mereka, dan kemampuan mereka untuk melakukan atau menentukan, memikirkan sasarannya apa, sasarannya bagaimana, dan kapan dilakukan. Jika komitmen yang bersangkutan semakin tinggi, kemudian tanggung jawab tinggi, maka fase itu akan menjadi rancang. Apa bisa terbayang? Bagaimana cara membuat semua anggota itu mau menjalankan seperti yang kita lakukan? Buat mereka berkomitmen, buat mereka bertanggung jawab, dan buat mereka berpartisipasi aktif, dan buat mereka memiliki rasa memiliki rasa saling memiliki posisi. Caranya ada di sini ya. Oke Pak, nanti akan dijelaskan di dalam P3 dan P5. Behavior atau perilaku di dalam plan 3 dan plan 5. Ini cenderung kepada aspek people-nya. Sedangkan pada aspek task-nya tadi ada namanya manajemen sistem dan juga field management people effective belinya, yaitu P2 dan P4. Dengan begitu bisa digambarkan seperti ini untuk model pada fase plan ya. Kita tahu bahwa yang di dalam segitiga tadi adalah hal yang akan kita capai. Pada fase plan, apa yang kita capai adalah getting komitmen. Kita tahu ya, dari mendapatkan komitmen tadi ya.
Maka untuk mendapatkan komitmen ada perilaku ataupun behavior yang harus dikeluarkan oleh bawahan kita, yaitu participation method tadi sendiri. Kemudian juga kita harus memiliki kejelasan di dalam tugas yang kita berikan kepada mereka. Seperti apa tadi Pak? Ada smart ditambahkan dengan Jason, ya, dan juga harus mantap. Ada keterlibatan aktif, kepemilikan, ya, serta dari aspek people-nya memerlukan B3 dan B5, sehingga getting komitmen pada fase plan itu akan kita dapatkan. Nah, kita detailkan perilaku apa yang harus kita pancing agar anggota itu mengeluarkan perilaku untuk mendukung getting komitmen tadi, yaitu memberi serta menerima sasaran anggota dalam menetapkan sasaran tujuan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya, siapa yang melakukannya. Semuanya sebisa mungkin berasal dari anggota. Jadi jangan sampai Bapak yang memutuskan tujuannya ini, dan ini, yang mengerjakan aktivitasnya ini dan ini, kamu yang mengerjakan, akhir semester 1 selesai. Gak bisa begitu. Jadi semuanya harus dari kesepakatan bersama, ya, sama-sama bicarakan, ya, ada kesepakatan, ada pemikiran yang sama terhadap sasaran apa yang mau dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang akan dilakukan. Jadi harus Bapak keluarkan dari anggota tim, harus Bapak pancing ini ada keluar dari anggota tim. Kemudian ada lagi tadi aspek tasnya, yaitu di mana aspek tasnya ada di B2 dan B4. Ada namanya kejelasan. Apa kejelasannya? Ya, smart tadi. Rencana harus jelas, tepat, dan mantap. Ya, jelas dan tepat ada di sini harus mantap. Ya, mantapnya yakinkan anggota kita itu dia memahami tugas dan tanggung jawab dia sebagai perorangan di dalam kelompok dan di dalam unit kerja organisasi yang dia tangani. Ya. Kemudian dari aspek people ada D3 dan D5. Lebih cenderung sama mendapatkan komitmen tadi, ya, mendorong supaya komitmen itu terjadi, ya. Kemudian juga kita mendorong mereka untuk meningkatkan target atau standar yang ada supaya komitmen itu dapat dicapai segala macam bidang. Oke, sampai sini paham Pak?